Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Yulianto. Saya akan mempresentasikan sistem mata kuliah sistem informasi yang sudah diselesaikan tentang komponen manajemen sistem database. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan bisa berguna untuk mengambil keputusan. Fungsi sistem informasi manajemen mempermudah pihak manajemen untuk melakukan suatu perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang mempunyai hubungan komando atau koordinasi dengannya. Yang kedua, meningkatkan sebuah efisiensi, efektivitas data yang tersaji akurat dan tepat waktu. Tujuan sistem informasi manajemen yang pertama, untuk menyediakan suatu informasi pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, untuk mengendalikan suatu informasi yang digunakan untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Contoh sistem informasi manajemen. Yang pertama, ERP atau Enterprise Resource Planning. Sistem ERP ini biasanya digunakan oleh sejumlah perusahaan besar dalam mengelola manajemen dan melakukan suatu pengawasan yang saling terintegrasi terhadap unit bidang kerja keuangan, accounting, sumber daya manusia. Yang kedua, Supply Chain Management atau SCM. SCM ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen di mana data yang disajikan terintegrasi mengenai manajemen suplai bahan baku mulai pemasok, produsen, pengecer hingga konsumen akhir. Yang ketiga, Transaction Processing System atau TPS. Ini digunakan proses data dalam jumlah besar transaksi bisnis rutin. Program ini Application Management untuk manajemen gaji. Yang keempat yaitu Office Automation System OAS. Aplikasi ini berguna untuk melacak komunikasi data antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengisi server komputer pada perusahaan, yaitu email. ERD, Entity Relationship Diagram. ERD ini adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data, basis data, berdasarkan objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Tiga komponennya yaitu A. Entitas, merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entity biasanya digambarkan dengan persegi panjang. B. Atribut, setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut, berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi atribut mempunyai suatu yang dapat mengidentifikasikan isi elemen dengan yang lain. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips. Yang pertama, atribut key. Ini adalah suatu gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan baris data, row atau record dalam tabel secara unik. Contoh, name. Atribut simple, atribut yang bernilai otomatik, tidak dapat dipecah dan dipilih lagi. Contoh, alamat. Yang ketiga yaitu hubungan atau relasi. Hubungan antar sebuah entitas berasal dari himpunan yang tidak berbeda. Berikut ini diagram ERD. Yang kotak yang persegi panjang itu entity, yang persegi panjang yang di dalamnya itu ada persegi panjang juga bagi entity, dan yang lain sebagainya bisa dilihat di sini. Database Management System atau DBMS adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam sebuah komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer memperoleh sistem informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan melakukan memail query basis data disebut Database Management System atau DBMS. Jenis database yaitu operational database. Jenis ini dapat menyimpan data dengan rinci agar dioperasikan dari seluruh organisasi. Dalam hal ini mereka juga dapat disebut subject area database atau SADB. Transaksi database atau produk database. Contoh dari operational database adalah database yang digunakan pelanggan, database akuntansi, dan lain-lain. Yang kedua itu relational database. Yang ketiga, distributed database.
sesuai namanya database yang satu ini dapat mendistribusikan data secara bersabar namun saling berhubungan serta dapat diakses secara bersamaan. Database ini biasanya digunakan pada satu lembaga atau perusahaan yang terdiri dari beberapa cabang. Yang ketiga itu external database. Database ini memberikan akses ke luar atau eksternal, biasanya disimpan digunakan untuk keperluan komersial. Fungsi database. Database mempunyai fungsi yaitu data dapat dikelompokkan dengan tujuan mempermudah proses identifikasi data. Mengelompokkan dapat digunakan dengan berbagai macam, seperti membuat beberapa tabel atau sheet yang berbeda-beda sebagai contoh DBMS. Pada perbankan dapat mencari informasi user dengan lebih cepat karena sudah dikelompokkan masing-masing. Yang kedua yaitu menghindari data ganda yang tersimpan. Suatu software DBMS dapat disetting agar mampu mengenali duplikasi data yang terjadi saat diinput. Yang ketiga yaitu mempermudah penggunaan hampir semua sisi seperti memasukkan atau mengupdate bahkan menghapus data yang sudah tidak terpakai. Komponen DBMS yang pertama yaitu hardware, yang kedua software berserta utility, yang ketiga prosedur, yang keempat data, yang kelima adalah user. Macam-macam struktur database yaitu database hierarkis, yaitu struktur kelompok data, subkelompok data, subkelompok yang lebih kecil lagi menyerupai cabang-cabang pohon. Struktur database jaringan. Struktur database jaringan adalah memungkinkan satu catatan tertentu pada catatan lain dalam database. Struktur database alat. Struktur database relasional. Struktur database ini yang menyerupai tabel-tabel dan merupakan format dapat dipahami secara manajer dan atau staf profesional. Informasi manajemen. Sudah. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau pengucapan dalam slide ini atau penjelasan ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap mantan ini. Apa itu?